Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Meliana Rahma Salisa SAK-MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab Income Statement and Related Information. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Yang pertama, kami akan membahas tentang laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini sering disebut sebagai laporan pendapatan atau laporan penghasilan. Laporan ini memberikan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Lalu selanjutnya adalah kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama, evaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Artinya, laporan laba rugi ini memeriksa pendapatan dan pengeluaran yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan dengan para pesaingnya. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Artinya, informasi tentang kinerja masa lalu itu membantu menentukan tren penting yang jika berlanjut memberikan informasi tentang kinerja di masa depan. Lalu, kegunaan yang ketiga adalah membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Informasi tentang berbagai komponen pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Hal ini menentukan nilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan pos-pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat mereka ukur, namun dapat dikendalikan. Praktik ini melarang pengakuan item-item tertentu dari penentuan pendapatan meskipun dampak item ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, suatu perusahaan tidak boleh mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi pada sekuritas investasi tertentu dalam pendapatan ketika ada ketidakpastian bahwa perusahaan tersebut akan pernah merealisasikan perubahan nilai tersebut. Lalu yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Suatu perusahaan mungkin mendepresiasi aset tetapnya dengan metode percepatan. Perusahaan lain memilih metode depresiasi garis lurus. Lalu yang ketiga adalah pengukuran pendapatan melibatkan pertimbangan. Misalnya, suatu perusahaan dengan itikat baik dapat memperkirakan masa manfaat suatu aset selama 20 tahun, sementara perusahaan lain menggunakan perkiraan 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian pula, beberapa perusahaan mungkin membuat perkiraan optimis tentang biaya garansi dan biaya piutang tak tertagih di masa mendatang yang menghasilkan pengeluaran yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, apa arti dari angka-angka tersebut? Mengelola laba naik atau turun berdampak buruk pada kualitas laba. Mengapa perusahaan melakukan praktik tersebut? Penelitian menyimpulkan bahwa banyak perusahaan memanipulasi laba triwulan untuk memenuhi harapan investor. Bagaimana mereka melakukannya? Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menaikkan angka laba mereka sebesar 1/10 sen atau 2 sen. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat hasil sen tertinggi, seperti yang diilustrasikan pada grafik di samping saya. Praktik manajemen laba yang sering dilakukan untuk memenuhi ekspektasi investor, misalnya dengan menaikkan laba beberapa sen agar terlihat lebih baik saat dibulatkan. Fenomena ini disebut dengan quadrophobia. Sekitar 20% perusahaan melakukan hal ini yang dapat menggeser EPS hingga 10%. Karena praktik ini sulit dideteksi dan dapat menurunkan kualitas laba, investor perlu cermat menilai laporan keuangan, terutama dengan memperhatikan arus kas nyata dan kebijakan estimasi yang digunakan manajemen. Untuk yang selanjutnya, isi dan format laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki dua unsur. Yang pertama ada pendapatan.
peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Yang kedua ada beban, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Selanjutnya ada 10 komponen menengah dari laporan laba rugi. Yang pertama, bagian penjualan atau pendapatan yang menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, pengembalian, dan informasi terkait lainnya. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan yang menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, biaya penjualan yang melaporkan biaya yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Yang keempat ada biaya administrasi atau umum. Yang kelima ada pendapatan dan beban lainnya seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan. Yang keenam ada biaya pembiayaan. Pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Yang ketujuh ada pajak penghasilan, bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Yang kedelapan ada operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan suatu aset. Yang kesembilan ada kepentingan non pengendali yang menyajikan alokasi laba bersih kepada pihak pengendali. Yang ke-10 ada laba per saham, jumlah per saham yang dilaporkan. Untuk selanjutnya ada laporan laba rugi ringkas dalam beberapa kasus. Laporan laba rugi tidak mungkin dapat menyajikan semua detail pengeluaran yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah perusahaan hanya mencantumkan total komponen dalam laporan keuangannya, kemudian juga menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan berbagai item pendapatan. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor dihitung dengan cara mengurangi biaya barang terjual dari penjualan bersih. Laba kotor akan menghasilkan angka yang kemudian akan membantu untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua ada pendapatan dari operasi. Pendapatan dari operasi ini ditentukan dengan cara mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan pengeluaran lainnya dari laba kotor. Terdapat dua metode dari ini, yaitu yang pertama ada metode penentuan sifat pengeluaran dan metode fungsi pengeluaran. Untuk metode penentuan sifat pengeluaran ini tidak perlu mengalokasikan pengeluaran ke berbagai fungsi. Sedangkan untuk metode fungsi pengeluaran, kita harus mengalokasikan biaya-biaya ke berbagai fungsi itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian. Nah, apakah perusahaan itu harus melaporkan keuntungan dan kerugian serta koreksi pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari laba ditahan? Nah, secara umum praktik pelaporan pendapatan itu harus dilakukan dengan konsisten. Nah, IASP ini juga berpendapat bahwa pendapatan maupun pengeluaran itu harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan operasi. Nah, setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu harus dilaporkan dalam laporan keuangannya. Nah, selanjutnya IFRS menunjukkan bahwa terdapat pos-pos tambahan yang mungkin perlu diungkapkan dalam laporan laba rugi untuk membantu pengguna dalam memprediksi ketidakpastian arus kas di masa yang mendatang. Yang pertama adalah kerugian akibat penurunan nilai persediaan. Yang kedua ada kerugian akibat restrukturisasi kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap. Yang keempat ada penyelesaian sengketa hukum. Dan kelima ada pembalikan kewajiban. Selanjutnya ada pendapatan sebelum pajak penghasilan. Nah, ini dihitung dengan mengurangi beban bunga dari pendapatan operasional. Selanjutnya ada pendapatan bersih.
dengan cara memotong pajak penghasilan dari penghasilan sebelum pajak penghasilan untuk mendapatkan penghasilan bersih. Nah, pajak penghasilan ini dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba bersih. Nah, selanjutnya kita akan membahas earnings per share atau EPS. Adalah laba per lembar saham biasa. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Contohnya net income $350.000, dividen preferen $50.000, saham beredar 100.000 lembar. Maka 350.000 dikurangi 50.000 menjadi 300.000. Kemudian 300.000 dibagi 100.000 hasilnya $3 per saham. Artinya setiap satu saham menghasilkan laba $3. Dividen preferen dikurangi karena bukan hak pemegang saham biasa. EPS penting bagi investor karena menunjukkan profitabilitas per saham, dan jika ada discontinuous operation, EPS juga harus ditampilkan secara terpisah agar transparan. Kemudian yaitu discontinuous operation. Nah, discontinuous operation adalah bagian perusahaan yang sudah dijual atau akan dijual, dan biasanya merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis utama. Karena bagian ini tidak akan beroperasi lagi di masa depan, maka hasilnya harus dipisahkan dari operasi yang berlanjut. Sekarang kita lihat contoh angkanya. Misalnya, income from continuing operation sebesar 20 juta pounds sterling. Kemudian ada kerugian dari operasi divisi sebesar 300.000 net of tax, kerugian dari penjualan divisi sebesar 500.000 net of tax. Total kerugian discontinued operation adalah 800.000. Jadi perhitungannya 20 juta dikurangi 800.000 hasilnya net income sebesar 19,2 juta. Yang perlu diperhatikan, kerugian 300.000 dan 500.000 itu sudah setelah pajak karena discontinuous operation dilaporkan net of tax. Tujuan pemisahan ini adalah supaya pengguna laporan bisa membedakan mana laba yang akan terus berlanjut di masa depan dan mana yang tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas intra-period tax allocation. Konsep ini berarti pajak dialokasikan ke setiap komponen laba dalam periode yang sama, dengan prinsip let the tax follow the income. Pajak mengikuti sumber laba atau rugi. Nah, contohnya yang pertama, jika income before tax 250.000 euro, di dalamnya ada gain discontinuous sebesar 100.000 euro, tarif pajak 30%. Maka total pajak 250.000 tadi dikali 30% sama dengan 75.000 euro. Untuk gain discontinue, dipajaknya 100.000 dikali 30% sama dengan 30.000 euro. Jadi income from continue operation menjadi 175.000, gain discontinued setelah pajak menjadi 70.000, total net income 245.000 euro. Sekarang jika yang terjadi adalah kerugian 100.000 euro dengan tarif 30%, maka ada manfaat pajak 30.000 euro, sehingga yang dilaporkan loss 100.000 dikurangi tax benefits 30.000, rugi bersih 70.000. Jadi baik untung maupun rugi pajaknya tetap dialokasikan secara terpisah. Itulah inti intra-period tax allocation. Nah, kemudian kita akan membahas allocation to non-controlling interest. Non-controlling interest adalah bagian kepemilikan anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Misalnya, perusahaan induk memiliki 70% saham anak perusahaan, berarti 30% sisanya adalah non-controlling interest. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Misalnya, net income konsolidasi sebesar 164.489. Laba tersebut kemudian dibagi menjadi $120.000 untuk shareholders of parent, 44.489 untuk non-controlling interest. Jika kita jumlahkan 120.000 dan 44.489, hasilnya tetap 164.489. Artinya tidak ada pengurangan laba, hanya alokasi sesuai kepemilikan. Yang penting diingat, ini bukan beban dan bukan pengurang laba, tetapi pembagian laba kepada pihak yang berhak. Selanjutnya ada perubahan prinsip akuntansi, yaitu mengenai penyesuaian retrospektif, penyesuaian efek kumulatif ke saldo awal, pendekatan mempertahankan komparabilitas dari tahun ke tahun. Di sini ada contoh, Gilbert Inch memutuskan pada Maret 2022 mengubah dari metode FIFO ke metode penetapan harga persediaan rata-rata tertimbang. Nah, pendapatan
Goldberg sebelum pajak penghasilan itu menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2022 itu 30.000. Pada gambar pertama, apabila menggunakan metode FIFO di tahun 2020 itu 40.000, 2021 30.000. Dan apabila menggunakan metode persediaan rata-rata tertimbang pada tahun 2020 sebesar 35.000, 2021 itu 27.000. Lalu di sampingnya itu ada selisih dari metode FIFO kurangi metode persediaan rata-rata tertimbang. Itu selisihnya 40.000 dikurangi 35.000, 5.000, 30.000 dikurangi 27.000 itu 3.000 sehingga hasilnya 8.000. Di gambar kedua, pendapatan sebelum pajak pada tahun 2020 itu 35.000, 2021 27.000 dan di 2022 itu 30.000. Nah, pajak pendapatannya itu 30%. Jadi di tahun 2020 itu 10.500, 2021 8.100, 2022 itu 9.000, sehingga pendapatan bersihnya pada tahun 2020 itu 35.000 dikurangi 10.500 hasilnya 24.500. Di tahun 2021 itu hasilnya 18.900 dan di 2022 itu hasilnya 21.000. Perubahan estimasi akuntansi, penyesuaian nilai aset atau liabilitas akibat perkembangan baru yang diterapkan secara prospektif pada periode berjalan, yang berarti pada periode perubahan jika hanya mempengaruhi periode tersebut atau pada periode perubahan dan periode pendatang, maka perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Koreksi kesalahan ini terjadi akibat kesalahan matematika, penerapan prinsip akuntansi, kelalaian atau penyalahgunaan fakta. Nah, koreksi ini diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Penyesuaian saldo awal laba ditahan. Nah, di sini ada contoh pada tahun 2022, Sang menetapkan bahwa mereka keliru melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualan sebesar 100.000 pada tahun 2021. Di tahun 2002, Sang membuat jurnal untuk mengoreksi kesalahan dengan mengabaikan pajak. Untuk jurnalnya ini laba ditahan di sebelah debit sebesar 100.000 dan di kreditnya ini ada piutang usaha sebesar 100.000. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan setiap komponen ekuitas dan total ekuitas selama satu periode. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perubahan aset bersih perusahaan dan membantu pengguna laporan memahami sumber perubahan ekuitas. Dengan adanya laporan ini, pengguna laporan keuangan seperti manajemen, investor, dan kreditor dapat memahami sumber-sumber perubahan ekuitas. Apakah perubahan ini berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan atau setoran modal tambahan, pembagian dividen, ataupun unsur pendapatan komprehensif lainnya. Ada 3 komponen ekuitas yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada modal saham, yang biasa menunjukkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham. Dan yang kedua ada laba ditahan, yang merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan operasional atau ekspansi usaha. Dan yang ketiga ada akumulasi pendapatan komprehensif yang mencerminkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan tidak diakui dalam laba rugi, seperti selisih kurs atau keuntungan revaluasi aset tertentu. Jadi, melalui informasi tersebut, laporan perubahan ekuitas membantu menunjukkan bagaimana posisi ekuitas perusahaan itu berkembang dari awal hingga akhir periode.
Pada laporan perubahan ekuitas, ada beberapa informasi yang disajikan. Informasi-informasi tersebut terdiri dari yang pertama ada saldo awal ekuitas, lalu ada laba bersih selama periode berjalan, ada dividen atau prive, lalu ada pendapatan komprehensif lain, dan yang terakhir rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir. Laporan perubahan ekuitas dari perusahaan GIL SPA seperti yang bisa kita lihat di slide ini, di kolom awal terdapat saldo awal, di mana saldo awal ini didapatkan dari jumlah modal awal dari pemilik perusahaan sebanyak 300.000 ditambah laba ditahan sebanyak 50.000 dan ditambah lagi pendapatan komprehensif lain sebanyak 60.000 sehingga saldo awalnya 410.000. Selain itu juga ada pendapatan komprehensif lainnya lagi yang didapat dari laba bersih atau pendapatan bersih sebanyak 110.000 dan laba ditahan sebanyak 30.000. Selain itu, perusahaan juga memiliki prive sebanyak 10.000, sehingga rekonsiliasi saldo akhirnya, saldo awal tadi 410.000 ditambah pendapatan komprehensif atau pendapatan bersih tadi 110.000 ditambah laba ditahan 30.000 dan dikurangi prive 10.000 sehingga saldo akhirnya adalah 540.000. Lalu selanjutnya kelompok kami akan membahas materi tentang Statement of Financial Position and Statement of Cash Flows. Laporan posisi keuangan atau yang sering disebut sebagai neraca merupakan salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Melalui laporan ini, kita dapat mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak lain, serta besarnya ekuitas sebagai hak pemilik atas seluruh kekayaan perusahaan. Laporan posisi keuangan memiliki kegunaan utama untuk memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang dapat dijadikan dasar dalam menghitung tingkat pengembalian serta mengevaluasi struktur modal. Selain itu, informasi dalam laporan ini juga digunakan oleh analis untuk menilai tingkat resiko perusahaan dan memprediksi arus kas di masa depan. Dalam hal ini, likuiditas merupakan laporan posisi keuangan yang membantu menunjukkan berapa lama aset dapat direalisasikan menjadi kas atau kapan kewajiban harus segera dibayar. Dan solvabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya saat jatuh tempo. Jadi semakin besar proporsi utang terhadap aset, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi perusahaan. Sementara itu, fleksibilitas keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan arus kas untuk merespon kebutuhan dan peluang yang tidak terduga sehingga perusahaan dapat bertahan dalam kondisi sulit dan memanfaatkan kesempatan investasi yang menguntungkan. Laporan posisi keuangan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami dalam penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu keterbatasannya adalah sebagian besar aset dan kewajiban disajikan berdasarkan biaya historis. Selain itu, dalam penyusunannya, perusahaan menggunakan berbagai pertimbangan dan estimasi, misalnya dalam menentukan umur manfaat aset, penyisihan piutang tak tertagih, atau kewajiban tertentu yang dapat memengaruhi tingkat keakuratan laporan. Keterbatasan lainnya adalah adanya beberapa unsur
yang sebenarnya memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan tetapi tidak dapat dicatat secara objektif dalam laporan posisi keuangan, seperti halnya kualitas sumber daya manusia, reputasi perusahaan, dan nilai merek. Adapun klasifikasi dalam laporan posisi keuangan yang merupakan proses pengelompokan pos-pos yang memiliki karakteristik serupa sehingga menghasilkan subtotal yang bermakna dan memudahkan dalam analisis. Melalui pengklasifikasian ini, setiap unsur dijadikan secara sistematis sesuai dengan sifat dan tingkat likuiditasnya. Laporan posisi keuangan memiliki unsur utama berupa aset, liabilitas, dan ekuitas yang kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa subklasifikasi agar penyajiannya lebih jelas dan mudah dianalisis. Yang pertama, ada aset yang diklasifikasikan lagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan umumnya digunakan untuk mendukung operasional dalam jangka panjang. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Jadi, investasi jangka panjang atau yang sering disebut dengan investasi biasanya terdiri dari salah satu 4 jenis. Yang pertama, investasi dalam sekuritas seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang. Dan yang kedua, investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasional, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Dan yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus. Dan yang terakhir, investasi pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang tidak terkonsolidasi. Unsur laporan posisi keuangan yang ketiga adalah aset tetap, pabrik, dan peralatan, yaitu aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi bisnis reguler. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, dan sumber daya yang dapat terkuras mineral. Lalu yang keempat, aset tak berwujud, yaitu yang tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Contohnya hak paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Lalu yang kelima, aset lainnya, yang termasuk dalam bagian aset lain-lain sangat bervariasi dalam praktiknya. Contohnya mencakup item seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tak lancar. Item lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas yang dibatasi. Lalu yang keenam adalah aset lancar, yaitu kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi. Yang termasuk dalam aset lancar yang pertama adalah inventarisasi, yaitu persediaan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, yang mana yang lebih rendah. Lalu yang kedua adalah piutang, yaitu tagihan uang yang muncul akibat transaksi jual beli atau pembelian kredit dari pihak kreditur kepada pihak pembeli atau debitur yang dibayarkan sesuai dengan termin yang telah disepakati. Selanjutnya adalah biaya dibayar di muka, adalah pembayaran yang dilakukan bisnis untuk barang atau jasa yang manfaatnya belum diterima. Lalu selanjutnya adalah investasi jangka pendek, yaitu investasi keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai, biasanya kurang dari setahun, meski jangka waktunya bisa lebih lama. Selanjutnya adalah bagian ekuitas. Yang pertama adalah modal saham, yaitu nilai nominal yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa, kadang-kadang disebut sebagai nilai saham biasa, dan saham preferensi atau yang kadang disebut sebagai saham preferensi. Yang kedua ada premi saham, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga ada laba ditahan, yaitu laba perusahaan yang belum didistribusikan. 4 ada akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu jumlah agregat dari pendapatan komprehensif lain atau item pendapatan komprehensif.
Yang kelima, saham perbendaharaan. Secara umum, jumlah saham biasa yang bisa dibeli kembali. Yang keenam adalah kepentingan non-pengendali, yaitu bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Selanjutnya adalah kewajiban jangka panjang. Yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang ini contohnya penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, wesel bayar jangka panjang, kewajiban pensiun, dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan, dan restrukturisasi. Selanjutnya adalah kewajiban jangka pendek yang meliputi hutang dagang, gaji, upah, pendapatan sewa yang belum diterima, kewajiban lain yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi atau 1 tahun. Selanjutnya, penyusunan laporan posisi keuangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IFRS tidak menentukan urutan atau format penyajian item dalam laporan posisi keuangan oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, diikuti oleh ekuitas, dan kemudian kewajiban. Perusahaan lain melaporkan aset lancar terlebih dahulu di bagian aset, dan kewajiban lancar terlebih dahulu di bagian kewajiban. Banyak perusahaan melaporkan item seperti piutang dan properti, pabrik dan peralatan bersih, kemudian mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan akun kontra dalam catatan kaki. Secara umum, perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun mencantumkan aset berdasarkan bagian di sisi kiri dan ekuitas serta liabilitas berdasarkan bagian di sisi kanan. Kerugian utamanya adalah perlunya ruang yang cukup lebar untuk menyajikan item-item tersebut secara berdampingan. Seringkali formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan, sedangkan formulir laporan mencantumkan bagian-bagiannya satu di atas yang lain pada halaman yang sama. Seperti ilustrasi 5.17 yang mencantumkan aset diikuti oleh ekuitas dan kewajiban tepat di bawahnya pada halaman yang sama. Pada gambar tersebut menyajikan laporan posisi keuangan dalam bentuk laporan terklasifikasi. Nah, sekarang kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Next, kita membahas purpose of the Statement of Cash Flow. Tujuan utama Statement of Cash Flows adalah memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Laporan ini penting karena laporan laba rugi berbasis akrual dan tidak menunjukkan arus kas secara langsung. Melalui laporan arus kas, kita bisa mengetahui dari mana kas diperoleh, untuk apa kas digunakan, dan bagaimana perubahan saldo kas terjadi. Selain itu, laporan ini membantu menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Content of the Statement of Cash Flow. Nah, dari sisi isi, laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Pertama, aktivitas operasi yaitu arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran beban operasional. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas lain intinya. Kedua, aktivitas investasi yang mencakup pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang. Bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk pertumbuhan. Ketiga, aktivitas pendanaan yang berkaitan dengan penerbitan saham, pinjaman, pelunasan utang, dan pembayaran dividen. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan mengembalikan dana. Jika kita lihat ilustrasi format dasarnya, laporan dimulai dari 3 bagian tersebut, operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan kenaikan atau penurunan bersih kas. Perubahan ini ditambahkan ke saldo kas awal sehingga diperoleh saldo kas akhir. Secara konsep, ilustrasi aliran kas menunjukkan bahwa kas masuk bisa berasal dari operasi, penjualan aset, atau pendanaan kas tersebut kemudian digunakan untuk membayar operasi, membeli aset, atau membayar kewajiban. Selisih antara kas masuk dan kas keluar itulah yang menyebabkan saldo kas naik atau turun. Selanjutnya ada penyusunan arus kas. Penyusunan arus kas ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama dari aktivitas operasi, yang kedua dari aktivitas investasi dan pendanaan,
ketiga dari peningkatan dan penurunan kas selama periode, dan yang keempat yaitu perubahan kas dari saldo kas awal dan saldo kas akhir. Perubahan arus kas dari aktivitas operasi dihasilkan dari selisih antara penerimaan kas dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Nah, di dalam gambar ini contohnya sebesar 320,750. Selanjutnya melakukan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yang pertama ada beban penyusutan. Beban penyusutan sebesar 88,400, lalu amortisasi aset tak berwujud sebesar 16.300, lalu keuntungan dan penjualan aset tetap yang di sini dikurangi sebesar 8.700, lalu peningkatan piutang usaha bersih yang dikurangi sebesar 11.000. Lalu ada penurunan persediaan ditambah 15.500 dan penurunan piutang usaha dikurangi sebesar 9.500. Nah, untuk itu dihasilkanlah angka sebesar 411,750. Selanjutnya perusahaan akan menentukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ini bisa dari penjualan aset maupun pembelian aset seperti tanah. Nah, untuk dalam gambar di sini ada penjualan aset dan pembelian peralatan dan pembelian tanah. Nah, ini dihasilkan angka sebesar 162.000. Nah, untuk aktivitas pendanaan di sini terdapat juga aktivitas non tunainya seperti penerbitan saham biasa untuk membeli aset, konversi obligasi, penerbitan utang untuk membeli aset dan pertukaran aset jangka panjang. Nah, dalam gambar di sini ada pembayaran dividen tunai sebesar 19.800, lalu ada penerbitan saham biasa dan penebusan obligasi. Lalu dihasilkanlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 30.200. Nah, selanjutnya dari pendapatan bersih sebesar 320,750 tadi dikurangi dari arus kas bersih aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga menghasilkan angka sebesar 279,950. Nah, angka ini akan dikurangkan pada kas pada awal tahun, yaitu sebesar 135.000. Nah, lalu dihasilkanlah arus kas pada akhir tahun, yaitu sebesar 414,950. Kegunaan dari laporan arus kas yaitu membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana kas diperoleh dan digunakan selama satu periode oleh perusahaan. Fungsi utamanya dari laporan arus kas ini, yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Yang kedua, membantu melihat apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya seperti membayar utang dan biaya operasional. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas laba, di mana laba yang besar belum tentu menunjukkan bahwa jumlah kasnya juga besar. Nah, di laporan arus kas ini dapat dilihat apakah jumlah laba yang besar dari suatu perusahaan benar-benar didukung oleh arus kas yang nyata. Dan fungsi terakhir dari laporan arus kas yaitu membantu pengambilan keputusan, di mana para investor dan kreditur menggunakan laporan ini untuk melihat resiko dan prospek dari suatu perusahaan. Dengan begitu mereka dapat memutuskan untuk memberikan investasi mereka kepada suatu perusahaan atau tidak. IFRS ini memberikan syarat mengenai penyajian laporan keuangan yang lengkap di setiap tahun. Yang pertama, laporan posisi keuangan di akhir periode, laporan laba rugi komprehensif untuk periode tersebut yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, satu laporan keuangan laba rugi komprehensif tunggal. Yang kedua, laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif terpisah. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas dan juga laporan arus kas. Dan catatan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan penjelasan yang lain.
Lalu ada informasi mengenai catatan atas laporan keuangan, yaitu mengenai kebijakan akuntansi yang berisi itu prinsipnya, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. Nah, catatan pertama di laporan keuangan itu ringkasan kebijakan akuntansi penting. Selanjutnya terdapat pedoman lainnya. Yang pertama ada prinsip IAS, yakni aset dan kewajiban serta pendapatan dan beban tidak boleh saling diimbangkan, kecuali diizinkan oleh IFRS tertentu. Yang kedua ada konsistensi, yakni perusahaan harus menerapkan kebijakan dan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Perubahan hanya diperbolehkan jika IFRS mensyaratkan atau menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan. Yang ketiga ada presentasi yang adil, yakni laporan keuangan yang harus menyajikan secara wajar seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Penyajian wajar berarti mempresentasikan transaksi secara jujur sesuai definisi dan kriteria pengakuan IFRS.